Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para pejuang UTBK? Oke adik-adik, bersama Bang Hayat. Hari ini kita akan bahas penalaran matematika dengan materi operasi aljabar. Yuk kita bahas bersama. Oke adik-adik, kita langsung saja ke materi operasi aljabar. Di sini ada subtopik operasi aljabar, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi ada beberapa bentuk dari operasi pecahan. Nah, yang pertama, kamu lihat misalnya ada pecahan bentuknya A per B ditambah C per D, maka ini bisa kita ubah atau kita selesaikan menjadi A dikali D. Nah, ini dikali A dikali D ditambah dengan B dikali dengan C per B dikali dengan D. Jadi bentuknya kita lihat di sini, bentuknya ada 4 posisi. Yang pertama di kiri atas ada A, kita kalikan saja dengan si D. Kemudian si B kita kalikan dengan C. Maka simbolnya kita lihat di sini tanda tambah, kita tinggal tanda tambahkan di sebelah kanannya. Begitu juga dengan si A per B dikurang C per D, maka di sini seharusnya tanda kurang. A dikali D kurang B dikali dengan C per B kali D. Itu syaratnya kalau si simbol yang sebelah kiri penyebutnya si B sebelah kiri, pecahan sebelah kiri, kemudian pecahan di sebelah kanan yaitu si D, itu dia berbeda angkanya. Jadi kalau angkanya berbeda nih, kemudian kita nggak tahu nih apa angka yang sama kelipatan dari si B dan si D, maka langsung saja kita kalikan silang atau berbeda simbol seperti itu juga. Bagaimana Bang kalau misalnya penyebutnya sama? Contoh nih yang di sini, bentuknya A per B ditambah D per B. Sama-sama penyebutnya B, maka boleh langsung kita gabungkan. Jadi A kita tambah dengan D sama dengan yaitu A tambah D per B. B-nya sudah sama. Seperti itu ya. Kemudian ada sifat-sifat aljabar yang harus kamu ketahui. Yang pertama, kalau misalnya ada sebuah angka yang mana depannya itu angkanya sama. Nah, di sini Abang misalkan sebuah simbol A dikali dengan B ditambah A dikali dengan C, sama-sama nih di depannya A, tandanya tanda tambah, maka bisa kita ubah menjadi A dikali dengan, nah di sini ada tanda kali, kemudian kita lakukan buka kurung, B ditambah dengan C. Jadi ini kita tutup kurung juga. Begitu juga kalau misalnya di sini tanda kurang, maka tinggal kita ubah aja di sebelah kanan jadi tanda kurang. Kalau misalnya kita mau balikkan lagi bisa, kita kalikan aja A dikali B, hasilnya AB dikurang dengan A dikali dengan C. Nah, ini salah satu sifat dari asosiatif. Cuman ya kita pindahkan ke bentuk aljabar. Nah, sama juga seperti ini. Kalau ada bentuk AX ditambah B sama dengan C, maka si tambah B ini bisa kita pindahkan. Syaratnya kalau dia mau pindah, kalau positif B maka pindah sebelah kanan jadi kurang B atau negatif B. Sehingga hasilnya si AX kita turunkan sama dengan C-nya kita turunkan. Kemudian tandanya kita rubah dari positif jadi negatif. Kemudian kita masukkanlah si B-nya. Jadi sebelah kanan nih B-nya. Begitu juga kalau tandanya tanda kurang. Nah, kalau tandanya kurang berarti kebalikannya. Kalau positif jadi negatif, maka kalau negatif bakalan jadi positif. Seperti itu dia. Nah, kalau misalnya di sini ada bentuk lain, apa dia? Misalnya ada A dikali C. Di sini kan ada tanda kali nih. A dikali C sama dengan B. Kalau kali kita pindah ke sebelah kanan, maka berubah menjadi A sama dengan B per C atau B dibagi C. Jadi kalau ada kali pindah sebelah kanan jadi bagi, begitu juga kalau bagi pindah sebelah kanan jadi kali. Seperti itu dia. Oke Dedi, sekarang kita ke contoh soal berikut ini. Di sini kita lihat soalnya, jika X, Y berarti X dikali Y ditambah XZ berarti X dikali Z tambah dengan YZ berarti Y kali Z sama dengan 0, maka tentukanlah hubungan yang tepat antara P dan Q berikut. Di sini ada P-nya. P-nya ini banyak simbol-simbolnya ya kan. Kemudian si Q
sama dengan 1. Maka kita jawab terlebih dahulu. Bagaimana cara menjawabnya, Bang? Kita gunakan modal dari soal yang sudah dikasih tahu. Nah, kalau kita lihat nih, di sini bentuknya bentuk aljabar dengan simbol-simbolnya. Maka ini bisa kita ubah. Ubahnya bagaimana? Ubahnya pertama, kalau kita menginginkan XY, maka ini kedua sukunya, ini namanya suku, bisa kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya seperti apa? Kalau kita menginginkan XY, berarti XY sama dengan kedua sukunya kita pindahkan sebelah kanan. Jadinya min XZ dikurang dengan, ini tanda tambah, berarti jadinya kurang dengan YZ. Nah, begitu juga dengan kalau kita mencari XZ. Bagaimana caranya? Sama juga seperti yang pertama. Jadi pilihannya bisa kita buat XZ sama dengan, pindahkan si XY. Tidak ada tandanya, Bang, ini positif atau negatif. Karena tidak ada tandanya di depan, maka ini dipastikan positif. Kita pindahkan ke sebelah, jadi negatif XY. Kemudian yang belum pindah si YZ, jadinya kurang YZ. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau mencari YZ, bisa juga kita pindahkan kedua suku selain dari YZ. Jadinya YZ sama dengan negatif dari si XY yang kita pindahkan. Kemudian kita kurangi dengan siapa lagi yang belum? Si XZ. Nah, jadi kurang dengan XZ. Nah, seperti itu. Di sini kita ada 3 cara atau 3 pilihan yang bisa kita gunakan. Setelah kita dapat ini, maka kita selesaikanlah si P ini tadi. Nah, bagaimana dia? Yang pertama si XY, di sini ada si YZ, di sini ada XZ, di sini ada XY. Kita samakan dengan yang sudah kita buatkan. Oke, yang pertama nih Abang ambil dulu. Yang satu suku di sebelah kiri, X pangkat 2 per X pangkat 2 dikurang dengan YZ sama dengan, nah ini kita ubah si YZ-nya. Untuk yang atas tetap, jadinya X pangkat 2 per X pangkat 2 kita kurangkan. YZ-nya kita ubah jadi apa? Jadi yang sudah kita buatkan tadi, sesuai dengan soalnya tadi. Jadi YZ ini kita isi dengan min XY dikurang dengan XZ. Nah, seperti itu. Kemudian kita sederhanakan lagi. Di sini masih ada dalam kurungnya, maka kita kalikan ke dalam si negatifnya. Di sini negatif berapa, Bang? Karena nggak ditulis, berarti negatif 1. Maka negatif 1 dikalikan ke negatif XY, nanti jadi positif. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 2 per, yang bawah tetap X pangkat 2, kemudian negatif kali negatif hasilnya positif, jadi tambah dengan XY. Kemudian sini negatif dikali negatif, jadinya tambah XZ. Oke, sudah seperti ini. Bisa kita sederhanakan ternyata. Kita gunakan sifat operasi yang sudah kita bahas tadi. Jadinya X pangkat 2 per, di sini ada X-nya, di sini ada X-nya juga, di sebelah kiri kanan ini ada X-nya juga. Kita keluarkan X-nya di masing-masing suku. Jadinya X, kita buka kurung. Di sini X-nya kita keluarkan tinggal 1, ditambah. Di sini sudah kita keluarkan X-nya, maka tinggal si Y, ditambah X-nya kita keluarkan, tinggal si Z. Oke. Nah, di sini sebelah atas ada X pangkat 2, di bawah ada X juga, maka boleh kita coret. Nah, karena sama-sama punya X, kita hilangkan. Yang atas ada 2 X-nya, kita hilangkan jadi X saja. Per, di sini yang bawah juga ada 1, kita hilangkan 1, atas kurang 1, bawah kurang 1, sehingga tinggal si X tambah Y ditambah dengan Z. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dari satu suku ini, awalnya X pangkat 2 per X pangkat 2 kurang YZ berakhir dengan si X per X tambah Y tambah Z
maka hal ini juga berlaku untuk si Y pangkat 2 per Y pangkat 2 kurang XZ. Begitu juga dengan Z pangkat 2 per Z pangkat 2 kurang XY. Nah, karena kita sudah dapat ini tadi, bisa kita gantikan sehingga nanti hasilnya menjadi bentuk seperti ini. Nah, makanya setelah itu kita sederhanakan, yang sebelah kiri berubah menjadi X per X tambah Y ditambah Z. Kemudian ditambah dengan si Y-nya kita rubah juga bentuknya seperti ini, karena mengikuti tadi di awal jadinya Y per X tambah Y ditambah Z. Begitu juga yang ketiga, jadinya tambah Z per X tambah Y ditambah dengan Z. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat di sini penyebutnya sudah sama semua, maka tinggal kita jumlahkan si pembilang yang atas sehingga hasil akhirnya adalah X ditambah Y ditambah dengan Z per X ditambah Y ditambah dengan Z. Sudah sama nih atas bawah, berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah 1. Maka kita dapatkan bahwa si P ini hasilnya adalah 1 dan Q juga 1. Nah, kalau P dan Q nya 1, maka jawaban yang tepat adalah C. P sama dengan Q. Nah, seperti itu. Oke adik-adik, tadi kita sudah membahas materi operasi aljabar beserta contoh soalnya. Gimana? Mudah kan? Oke, kalau kamu masih bingung bang, bagaimana cara lebih detailnya, maka kamu bisa jumpai abang di Bimbel Askia. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Bimbel Askia. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali. Tetap semangat pejuang UTBK. Sampai jumpa. Dadah.